atas nama Rizal Julfikri mentalak Sherin. September 2025 kamu nikah? Iya. Desembernya kamu lahiran? Iya. Setelah kamu lahiran, besoknya? Besoknya dia talak saya. Dia bilang mau tanggung jawab, terus kalau mau lahiran saya kasih biayanya, tapi saya nggak mau ngurus anaknya, gitu. Kayak gimana itu ceritanya itu? Saya cari dulu dia tuh, ketemu-ketemu di kosan itu, di kosan cewek itu. Dan ternyata dia tuh udah punya istri, udah anak dua. Kejadiannya sama persis awalnya kayak dia. Wah, penyakit ya cowok ini ya. Dan dia selama ini pengangguran yang biaya hidup siapa ya kalau waktu dengan Sherin ya? Dikasih sama saudara. Mau kondo lah cowok ini ya. Alamak, kalau anaknya udah gede nanti terus dia nyari dan dia tanya bapaknya, kamu akan ngomong apa Sherin? Saya bakalan bilang bapaknya meninggal aja, Dok. Nyesel nggak kamu kejadian seperti ini? Nyesel banget pernah ketemu sama dia. Harusnya awalnya saya nggak nerima dia. Nggak mungkin nggak bakalan sampai kayak gini. Sherin, Iya. umur berapa Sherin? 21 tahun, nanti April 22. Wah, masih muda banget. Orang mana? Orang Cianjur. Orang Cianjur, Iya. asli Cianjur. Iya. Oke, kamu datang bareng Ini Mbak Tini. Iya. Mbak Tini siapanya? kakak sepupu. Oh, kakak sepupunya. Oke. Soalnya ada mama aku, ibunya teh gitu. Oke. Mbak Tini yang nemenin selama ini. Nemenin lahiran. Oh, nemenin lahiran. Oke, kamu baru lahiran? Iya. Kapan kamu lahiran? Lahiran tanggal 26 Desember 2025 kemarin. 26 Desember? Iya, 2025. Baru 18 hari yang lalu? Iya. Oke, anak pertama. Iya, anak pertama. Lalu kamu dicerai. Iya, sehari setelah melahirkan. Sehari setelah melahirkan kamu dicerai? Iya. Oleh suami kamu ya? Berarti Iya. ya? Dan dia balik ke Mantan istrinya. mantan istrinya? Mantan pacarnya. Mantan pacarnya? Iya. Lalu dia balik ke mantan pacarnya? Iya. Oke, ini yang viral kemarin ya, karena sudah perjanjian pria ini ceraikan istri usai melahirkan dan balik ke pacarnya. Itu suami kamu? Iya, betul. Wah. Kamu kalau nggak oke, kamu kasih tahu saya ya. Kamu kalau ngerasa nggak enak, sedih, kasih tahu saya. Oke? Anak cowok atau cewek? Cewek, perempuan. Perempuan. Siapa namanya? Sudah dikasih nama? Sudah. Siapa namanya kalau boleh? Raisa Latifa Zahira. Oke. Apa tuh artinya? Lupa lagi. Oke, saya tanya pelan-pelan dulu ya kali ya. Kamu nikahnya dari kapan nih? Nikahnya bulan September 2025. Awal September 2025. September 2025 atau September 2024? 25. September 2025 kamu nikah? Iya. Desembernya kamu lahiran? Iya. Oke. Saya turut bersedih dulu ya. Kita pelan-pelan ya dari awal kali ya. Cowok ini siapa namanya? Rizal Julfikri. Umur? Umur 31 tahun. Dia Pekerjaan? sales. Oke. Sampai sekarang masih sales? Sekarang udah nggak kerja. Nggak kerja? Iya. Udah nggak kerja tuh awal Agustus kalau nggak salah. Dia udah dikeluarin. Oh, sampai sekarang dia nggak kerja? Iya. Pengangguran. Pengangguran? Iya. Oke. Pertama kali kenalnya kapan? Pertama kali kenal pas waktu ngekos ke sana, ke Bandung. Oke. Kapan itu? 2024. Bulan? Bulan Agustus. Bulan Agustus. Oke, boleh nggak cerita pertama kali kenalannya bagaimana? Pertama kali kenalan, waktu itu tuh saya tuh awalnya kerja di Cianjur. Di makanan saji, tempat siap saji. Habis itu karena kontrak di sana udah habis, dipindahin ke Bandung. Sama juga kerja di siap saji. Dari situ saya cari kosan, ketemu, terus di kosan itu saya ketemu sama dia. Awalnya saya nggak tahu dia ada di sana, tapi dia yang tahu saya. Dia sering mantau saya dari jauh, kadang nanyain ke yang punya kosan, yang jadi jaga kosannya. Dari situ dia mulai ngedeketin saya, ngajak ngobrol saya kalau ketemu. Nah, udah
awalnya saya nggak respon, dia mulai ngejauh. Habis ngejauh beberapa bulan kemudian, pertamanya tuh Desember dia ngajakin keluar, tapi saya nggak mau karena capek pulang kerja. Setelah itu, setelah awal tahun Januari 2025 kita deket, kita sering jalan bareng. Terus saya dibawa ke kosan dia, Oke. ngajakin main. Main apa nih? Main biasa ngobrol gitu, awalnya ngobrol-ngobrol doang. Oke. Nah, setelah ngobrol, kita kenal seminggu atau 2 minggu, kita ngelakuin hal yang kayak gitu. Tapi awalnya saya nolak, karena itu tuh selesai haid ya, selesai haid kan biasanya masa subur. Saya bilang, saya nggak mau, kata saya itu takutnya jadi, kata dia nggak apa-apa, nanti saya yang tanggung jawab. Dan setelah itu, beberapa bulan kemudian, Tapi kamu suka juga dengan dia? awalnya suka karena kayak kelihatan orangnya, kayak kelihatan baik. Kayak waktu itu kan awal puasa, kan saya puasa. Nah, dia sering ngasih makanan buat buka puasa, selalu ngusahain awalnya. Oke. Iya. Bujuk kamunya dari ajak kenalannya PDKT dari makanan buka puasa ya? Enggak, awalnya sikapnya baik gitu. Awalnya Sering sikapnya baik, ngajakin oke. jalan gitu. Berarti itu pertama kali dibuatnya pas lagi puasa? Enggak. Iya. Pas lagi Bulan selesai. Ramadan ya? Iya. Pas selesai haid, Heeh. tapi belum bersih gitu. Iya, oke. Ngelakuin dengan dia. Iya. Tapi kamu ada rasa sayang, ada rasa cinta juga dengan dia. Iya, awalnya. Oke, terus hamil. Iya, hamil. Saya tuh bilang, saya kan coba tes pack awalnya pertama kali itu sendiri. Nah, saya juga awalnya nggak percaya kalau misalkan hamil. Pas di tes pack lagi bareng dia berdua, dia bilang nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, biar saya yang tanggung jawab, katanya gitu. Pas kita udah pisah ke kosan, dia tuh pindah kosannya tuh di Ciwok. Waktu itu tuh Ciwok Bandung. Saya di lupa lagi. Ya pisah ya Ya kosannya pokoknya ya. pisah ya. Tapi dia pisah mau kosan. tanggung jawab. Iya, awalnya dia bilang mau tanggung jawab apapun yang kamu mau, misalnya ngidam gitu, saya kasih. Terus kalau mau lahiran saya kasih biayanya, tapi untuk ngurus dia nggak mau, katanya gitu. Kayak gimana itu ceritanya itu? Iya kan, saya tuh bilang kayak gini, terus nanti kalau saya hamil gimana? Terus kalau saya nanti ngidam gimana? Kamu mau tanggung jawab gak? Iya, saya mau tanggung jawab, tapi saya nggak mau ngurus anaknya gitu. Oh gitu dia bilang? Iya. Nah, selepas itu beberapa bulan kemudian kita pisah, benar-benar udahan. Padahal dia udah tahu kalau aku hamil, tapi Putus? tapi dia tetap mutusin buat pergi, ngusir saya dari kos-kosan. Lah, bentar. Ini kamu hamil, pisah kos-kosan. Terus dia janji nih akan tanggung jawab, Iya. katanya. Terus kok usir dari kosan? Kamu tinggal di kosan dia akhirnya? Iya, karena dia tuh ngusir saya tuh dengan alasan karena saya tuh waktu itu ngidam, pengen main, tapi dia nggak mau ngujudin itunya apa sih, ngidam saya pengen jalan-jalan. Oh, kamu ngidam pengen jalan-jalan? Iya, tapi dianya nggak mau. Oke. Nah, Terus? dari situ dia tuh kayak muak atau gimana, makanya ngusir saya dari kosan. Oh, dia usir kamu dari kosan. Itu Iya. waktu hamil kamu berapa bulan? 2 bulan. Oke, boleh nggak saya tanya Sherin? Kan kamu hamil ya, kamu nggak langsung minta dinikahi gitu? Awalnya dia tuh bilang tuh mau tanggung jawab, tapi nanti tunggu dulu. Waktu itu saya pernah ngajakin ke rumah, tapi dia tuh selalu banyak alasan buat diajakin ke rumah. Oke, ini mamanya sudah nggak ada lagi. Papanya Bapaknya ada tapi udah punya kehidupan lagi. punya kehidupan lain. Jadi Sherin ini dekat dengan Sama ibu saya, terus suka ngikut-ngikut saya. Mbak Tininya. Kalau dari keluarga sendiri tahu nggak kejadian dia hamil? Gak tahu, Nggak tahu. gak tahu sama Dekat sekali. dengan yang cowok tadi juga nggak tahu. Tahu. Biasanya dia tuh sering bilang kalau dekat sama cowok-cowok sering bilang, tapi sama si Rijal ini nggak bilang. Biasanya suka curhat ke saya. Oke. Kalau punya pacar, kalau dekat sama cowok suka bilang, tapi kalau sama si Rijal nggak bilang sama sekali. Kalau dari Mbak Tini taunya kapan jadi? Tahunya pas dia pulang ke rumah udah ketahuan gede.
kayak udah gede ini beberapa bulan, pas diperiksa udah mau 5 jalan 6 bulan. Wah. Lalulah dicari si Rijal itu, ketemu. Kayak respon dari Kak Tini sendiri kayak gimana waktu tahu dia hamil 5-6 bulan? Ya sedih lah, sedih pokoknya, sedih, marah, kecewa gitu. Kenapa gak bilang dari awal, kenapa gak ngajakin cowoknya dari awal? Kalau dia benar-benar tanggung jawab kan pasti cari keluarga ya, ini malah enggak, malah nahan-nahan dia, katanya gitu. Kamu sembunyikan kehamilan kamu 5-6 bulan, kamu gak kasih tahu keluarga sama sekali? Enggak. Karena takut. Dia bilang mau tanggung jawab tapi dia gak mau cari keluarga kamu? Enggak pernah ada niatan sama sekali. Akhirnya kamu pulang kasih tahu kakak kamu? Awalnya iya saya pulang, awalnya saya nggak bilang, cuma karena perut saya kelihatan besar makanya ketahuan. Oke. Bagaimana respon keluarga kamu pada waktu itu? Marah, kecewa, karena dulu sering dibilangin harus hati-hati ini itu. Lalu akhirnya kamu nikah, inisiatif dia atau keluarga kamu yang minta? Keluarga yang minta. Kak, dari Mbak Tini yang minta ya? Nikahin. Soalnya kan biar menutupi kehamilan dia ya, biar ada pasangan gitu ya. Minta nikahin dia. Saya cari dulu dia tuh, nggak dicari-cari, ketemu di kosan cewek itu. Iya, berarti yang cari Kak Tini ya? Cariin. Sama suami. Cariin si cowok ini? Ketemu di mana? Di daerah Kalibata Ya, kan? Kalibata. Dengan pacarnya yang lain? Sama cewek yang lain, kata si Neng teh. Ya bu, kayaknya mah cewek yang suka chatan, kata si Neng teh gitu. Wah. Ini cowok gokil juga ya? Orang kaya? Orang berduit? Enggak. Orang biasa aja. Pas-pasan? Iya. Kok bertingkah? Dia juga cari kerja buat biayain keluarganya. Kok bertingkah? Pengangguran lagi. Aduh, sakit kepala saya. Waktu kamu umur kehamilan 3 bulan, dia usir kamu. Iya. Itu dia sudah ada pacar baru? Belum, dia masih sendiri. Masih sendiri? Iya. Kapan dia mulai ada pacar baru? Waktu pulang ke Jakarta. Kapan itu? Sebelum September kalau nggak salah. Sebelum September? Iya, sebelum ketemu lagi sama saya. Sebelum ketemu lagi? Berarti kalian sempat pisah dulu ya berarti? Iya. Kamu balik ke rumah, keluarga kamu cari cowok itu, dan ketemu dia dengan pacar barunya. Iya. Kamu sudah tahu dia ada pacar baru? Sudah, karena waktu itu lihat dari WA-nya dia dipoto sama pacarnya. Bagaimana perasaan kamu? Sakit hati sih. Saya kira dia bakalan nyari saya lagi buat bertanggung jawab. Katanya kan dia mau bertanggung jawab, tapi ternyata saya tunggu dia nggak nyari lagi. Tahu-tahu udah punya pacar baru lagi. Oke, Kak Tini yang cari dengan suami ya. Ketemu, bagaimana reaksinya Kak Tini? Boleh nggak diceritain? Ya marah lah, sama adik juga kan nyarinya. Sama adik juga kan dipukulin ya, kayak yang gimana sih, dia mah pinter acting gitu nih, kayak yang ngelewe gitu nih, kayak gitu. Waktu pas dicari teh malah surah-suri nih, bukannya gimana kaget apa gimana, malah senyum-senyum gitu dia mah. Oh, cengengesan? Ketawa-ketawa dia? Oke, terus? Ya, sama dia si ceweknya tuh ditampar ya. Oh, kamu tampar pacarnya? Iya, soalnya kesel. Oke, pertama kali ketemu, ini pergi ya siapa aja nih pergi? Samperin? Aku, suami sama adik saya, terus sama dia. Oke, datang ketemu di tempat kosan, kayaknya mau jogging, mau gimana, dan mau keluar bareng. Oke, pas ketemu, bagaimana ceritanya? Si ceweknya mah kayak yang kaget, ini kenapa? Ada apa? Oh, kata dia teh, udah kamu mah gak tahu apa-apa, diam aja, kata dia teh gitu. Kamu tampar ceweknya? Ceweknya tahu nggak bahwa kamu itu sudah hamil anak dia? Ceweknya bilang dia tahu, soalnya si Rijalnya cerita sama dia. Oh, dia tahu, Iya. tapi masih mau? Iya. Oke. Dia masih, waktu ditarik sama kakak saya, si ceweknya juga ngebela si Rijal. Kata saya tuh, kamu diem, kamu juga kan sesama cewek, harusnya kamu tahu perasaan saya, kata saya tuh gitu. Tapi kenapa kamu mesti ngebela dia, kata saya tuh gitu.
Kenapa dia ngebela? Kenapa dia bela? Nggak tahu. Mungkin karena sayang mungkin sama si Rijalnya. Emang ganteng ya? Enggak sih. Biasa aja. Kalau dilihat dari sekarang. Terus dari keluarga kayak gimana pada waktu itu? Datang ke Rizalnya dia nggak ketakutan, senyum aja dia? Biasa aja, dia mah be aja nih. Be aja pas ketahuan teh sama diseret lah, dibawa ke Cianjur. Minta tanggung jawab, minta dinikahin, nelpon lah keluarganya. Yang ditelepon itu adiknya. Dan dia ngasih nomornya, nomor adiknya. Baru nunggu adiknya datang. Hari itu teh kan si Ijal teh dijemput teh hari Rabu malam Kamis. Nah dari hari Kamis si adiknya teh katanya bilang paling bisanya hari Sabtu ke Cianjurnya. Pas hari Sabtu datang, pas adiknya datang langsung lah dinikahin siri. Dan ternyata awalnya kan minta surat NA biar nikah resmi, dan ternyata dia tuh udah punya istri, udah anak 2. Jadi gak bisa minta NA soalnya cerainya cuma ditalak aja, nggak cerai pengadilan agama. Makanya dia dinikahin siri teh gitu. Oh, ternyata dia ini sudah punya istri sebelumnya, sudah pernah nikah, anak 2. Kejadiannya sama percis awalnya kayak dia. Hamil di luar nikah juga, sama percis. Iya. Oke. Anak 2, cerai tapi cerainya cuma talak, nggak diurus perceraiannya. Ngomongnya kayak gitu, kata adiknya teh nggak diurus perceraiannya, nggak lewat pengadilan agama, jadi susah bikin surat-surat. Oke, akhirnya kalian berdua nikah siri. Tapi di situ waktu nikah siri dia ada ngomong nggak? Dia sayang kamu, mau nikah dengan kamu, mau jaga, atau cuma persyaratan doang atau bagaimana nih? Awalnya dia bilang gitu, sayang, ada rasa sayang. Katanya kalau dia kalau udah satu ya udah satu aja gitu. Kamu masih percaya lagi? Iya. Oke. Akhirnya nikah siri. Di bulan September itu ya? Bulan September. Bulan September. Oke. Setelah nikah siri bagaimana? Coba. Waktu nikah siri seminggu 2 minggu kita baik-baik aja, sering ngobrol, sering bercanda. Tapi makin sini dia tuh cuek, nggak pernah nemenin. Kalau waktu hamil kan harus banyakin jalan, tapi dia nggak pernah nemenin. Dia selalu tidur di rumah diem. Oke, tapi kalian tinggal bareng. Tinggal bareng. Iya, cuma dianya cuek, nggak perhatian, nggak ngasih perhatian lebih. Nggak kasih perhatian lebih. Iya. Dia ada kontak-kontakan dengan pacar dia selama nikah dengan kamu? Pernah. Yang berjanji dia kalau dia bakalan balik lagi sama dia. Ini pacarnya yang ketahuan kemarin di kosannya kan? Iya. Oke. Kamu nggak marah deh chat-chatan dengan orang lain? Marah ada, sakit hati juga ada. Terus apa respon dia? Diem aja. Dia diem aja? Diam. Dia tetap lakuin? Iya. Oke, sampai akhirnya kamu di momen kamu melahirkan? Iya. Tanggal 26 Desember. Pada waktu itu hubungan kamu dengan dia bagaimana? Dia senang nggak? Dia nggak nemenin sama sekali, cuek aja. Oh, dia nggak nemenin sama sekali? Dia diem di luar, nggak nemenin, nggak ngasih support buat saya, enggak. Oke. Saya cuma ditemenin sama kakak saya, sama saudara saya. Oke, kamu lahiran. Setelah kamu lahiran, besoknya dia talak saya. bagaimana cara dia talak kamu? Talaknya dengan ucap bismillah di tanggal 27 Desember 2025 atas nama Rizal Julfikri mentalak Sherin, talak 1. Dengan apa? Dia ketemu langsung, ngomong langsung dengan Iya, kamu? langsung. Wah, enak banget hidup cowok ini ya? Pengen gue jitak palanya. Oh, itu ada videonya ya? Ada. Ada videonya ya? Boleh didengerin, saya nggak update sih. Desember 2025 ya, saya atas nama Rizal Julfikri mentalak Sherin, talak 1. Ya, mana Neng? Ya. Itu kamu? Iya. Di samping kamu Kartini ya? Bagaimana respon keluarga pada waktu dia talak itu?
Kartini? Marah. Adik saya juga marah sampai mukulin dia. Saya juga sedih. Ada masalah apa sih mereka atau nggak ada masalah? Atau alasannya cuma pengen balik ke pacar yang lamanya aja? Kayaknya mah gitu sih, dilihat dari chatan terakhirnya gitu. Apa catatan terakhirnya? Ya ditanyain kabar sama si ceweknya. Ya gimana kabarnya? Di sana baik-baik aja, ya baik. Udah makan belum? Udah katanya. Tenang ya, saya nunggu lahiran anak ini dulu, baru saya kembali ke kamu lagi, katanya gitu. Ceweknya juga mau ya? Gokil deh ceweknya ya? Kayaknya mah cinta, ada meren ganteng meren. Katanya nggak ganteng. Menurut Pengangguran. dia memang ganteng, cinta, jadi mau aja. Soalnya punya HP juga kan, HP iPhone katanya dari dia. Dari si cewek itu. Oh. Terus kosan juga katanya dibayarin sama dia. Oh, Pak. Bisa jadi dia pindah ke sana. Karena cewek itu mau bayarin dia. Kayaknya gitu. Dan dia selama ini pengangguran yang biaya hidup siapa ya kalau waktu dengan Sherin ya? Dikasih sama saudara. Dikasih-kasih. Dikasih-kasih sama saudara. Iya. Untuk kehidupan sehari-hari? Iya. Iya. Dikasih-kasih juga oleh Iya. saudara. Alamak. Oke, iPhone dia dikasih oleh cewek itu. Terus kosan juga dibayarin oleh cewek itu. Mau kondo lah cowok ini ya. Cewek itu mau pula ya. Astagfirullah. Gimana perasaan kamu dicerai 1 hari setelah menikah? Sakit hati sih, Dok. Tapi kamu masih mau dengan dia? Enggak. Masih cinta nggak kamu? Enggak. Kalau dia balik lagi dengan kamu minta maaf, Enggak bakalan saya terima gitu. Udah sakit hati soalnya. nyesel nggak kamu kejadian seperti ini? Nyesel banget pernah ketemu sama dia. Harusnya awalnya saya nggak nerima dia. Nggak mungkin, nggak bakalan sampai kayak gini. Siapa yang kasih nama? Saya, Kamu yang kasih nama? ya sama Uwa. Sama Uwa? Iya, Tapi kamu bisa terima Raisa? Raisa ya? iya, Kamu bisa terima? bisa. Kamu mau jaga? Saya bakalan jaga terus anak saya. Meski kehilangan sosok ayah, tapi saya bisa jadi ayah sekaligus ibu buatnya. Kamu tetap mau jaga Raisa? Terima kasih, Dok. Kamu sempat terpikir awal-awal pengen, mohon maaf saya tanya, kamu pengen gugurin atau pengen buang? Awal-awal sempet, soalnya saya kesel banget sama dia, sakit hati juga sama dia. Tapi setelah lihat anak, setelah yang ngelahirin anak, lihat anak, saya jadi berpikir lagi buat ngurus anak saya. Kamu sayang, kamu akan membesarkan, Iya, kamu akan tanggung jawab sendirian. saya bakalan berjuang buat anak saya. Itu udah keputusan yang terbaik dan konsekuensi terbaik yang harus kamu hadapin. Dari keluarga gimana? Dari keluarga masih mau terima dia nggak? Enggak. Kalau istri yang lamanya kemana? Ada, Mm-mm. cuma katanya jarang ngabarin juga sih. Udah cerai kan? Iya, Udah hidup sendiri ya? iya, udah masing-masing. Anaknya ada di mana? Anaknya sama ibunya. Sama ibu yang mana? Yang itu, sama ibunya, ibu kandungnya. Yang cowok? Enggak, sama ibunya, ibu Sama mamanya? Iya. Sama istrinya yang pertama Iya. berarti? enggak dibawa. Wah, penyakit deh cowok ini ya. Iya, Berarti dia bercocok tanam pindah-pindah terus ya kayak gini ya? iya, nanam benih mungkin. Benih doang.
Ini kalau di KUHP baru, kena lo bisa lo. Iya kan? Kalau di KUHP baru ini bisa kena. Kamu nggak ada mau nuntut dia? Biarin karma aja dok. Kamu nggak mau kasih hukuman penjara untuk dia? Kalau dicari lagi juga nggak tahu di mana dok. Kamu nggak tahu dia di mana? Nggak tahu. Entah lagi sama ceweknya atau kayaknya sama ceweknya tapi nggak tahu di mana. Mungkin pindah kosan biar nggak ketemu lagi atau gimana, saya nggak tahu. Nggak tahu dibawa kemana sama ceweknya. Terakhir kamu ketemu dengan dia kapan? Pas terakhir ketemu tuh waktu nalak tanggal 27. Abis itu kamu nggak ketemu dia lagi? Nggak pernah ketemu sama sekali, nggak ada kabar sama sekali. Keluarganya juga nggak ada kabar sama sekali. Nggak ngasih kabar kalau dia di mana-mana. Tapi dari adiknya bilang kalau dia sama cewek itu lagi, balik ke cewek itu lagi. Dia nggak ada rasa sayang dengan anak dia, nggak ada peluk anak dia? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ucapan makasih ke saya juga nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Apa pelajaran yang kamu bisa ambil dari kejadian ini, Sherin? Lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati aja. Ada yang pengen kamu sampaikan dengan dia, Sherin? Apa yang kalau kamu ketemu lagi dengan dia, kamu masih mau ketemu dengan dia? Nggak mau sama sekali dok. Bahkan buat lihat mukanya aja nggak mau. Udah sakit hati saya. Kalau anaknya udah gede nanti, terus dia nyari, dan dia tanya bapaknya, kamu akan ngomong apa, Sherin? Saya bakalan bilang bapaknya meninggal aja dok. Dari keluarga Kartini, apalagi yang pengen disampaikan? Kalau mau ketemu, kalau cowok baju itu dengar, nonton video ini, apa yang Kartini pengen sampaikan dengan dia? Nggak cuma adik saya aja kan ya yang jadi korban banyak. Bukan adik saya aja, yang istri pertamanya juga kan korban juga. Terus muncul lagi korban-korban yang lain kemarin. Ada mantannya kayak gitu juga, morotin aja katanya. Mudah-mudahan Maya nggak ada korban lagi. Cukup diserin gitu. Sherin, terakhir kalau dia nonton video ini, apa yang pengen kamu sampaikan ke dia? Jadi laki-laki yang bertanggung jawab aja, jangan asal nanamin benih tanpa tanggung jawab aja gitu. Kayak gimana kamu menafkahin kamu dan anak kamu sekarang? Mau cari kerja yang lebih baik aja. Kamu mau kerja lagi? Iya, buat nafkahin anak, buat sekolahin anak. Kamu biasa kerja apa biasa? Biasa di makanan cepat saji, paling punya pengalaman itu aja. Di Waitress, restoran, ya? iya. Di restoran kayak gitu. Anaknya nanti ditinggal, kamu sambil kerja nanti? Iya, Bisa seperti itu? insya Allah. Demi anak. Kalau bukan aku yang kerja, siapa lagi? Sherin, saya kasihan banget dengan kamu, tapi saya pikir wanita seperti Sherin ini di Indonesia banyak ya, yang kejebak, bujuk rayu. Saya sering ketemu dengan teman-teman, terutama di daerah sih, saya tanya, umur masih muda, 19 tahun, 20 tahun, tapi sudah jadi janda. Ada yang punya anak satu, ada yang nggak punya anak, ditinggal gitu aja. Sedih saya sih kadang-kadang. Di umur-umur seperti kalian ini, umur-umur yang masih gampang dibohongi, masih gampang ditipu, masih gampang dijanji-janjiin, dikasih janji muluk-muluk. Masih kemakan janji manis. Ya, akhirnya jadi seperti ini kan, jadi seperti sekarang. Tapi kalau nasi udah jadi bubur, nggak bisa diputar lagi. Makanya saya harap sih, jangan nikah cepet-cepet. Bagi yang nonton, jangan mau nikah cepet-cepet. Umur 20, umur 21 itu belum saatnya nikah. Nanti kalian ujung-ujung berantem cerai. Nikmatin dulu masa muda selagi bisa.
setelah masalah ini viral, ada yang hubungin kamu nggak? Mantan-mantan dia? Ada. Iya. Ada banyak lumayan. Katanya kebanyakan sering dimanfaatin aja sih. Oh, ada banyak? Iya. Dimanfaatin aja? Iya. Morotin doang. Dipelorotin doang? Iya. Saya kalau ngobrol seperti sekarang pun, saya ngomong dengan kamu kayak rasanya kayak telat sih. Kayak sudah kejadian, di ngomongin juga untuk apa kadang-kadang kan. Toh udah kejadian, udah jadi seperti sekarang. Saya kasih nasihat juga rasanya itu nggak pas juga sih. Lebih ke mungkin rasa sedih saya, rasa duka saya, rasa prihatin saya dengan kamu. Tapi mungkin lebih ke untuk yang nonton kali ya. Lebih untuk yang nonton ya. Cari cowok harus terserah deh kalian mau ngomong apa tentang Timothy Ronald ya. Tapi ada benernya yang disampaikan dengan Timothy Ronald. Bahwa menikah dalam keadaan miskin itu sama dengan dosa ya. Itu ada benernya yang disampaikan dengan dia. Menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya dan menurut keyakinan Timothy Ronald, menikah dalam keadaan miskin itu adalah suatu dosa ya menurut saya ya. Karena kamu akan memperpanjang garis kemiskinan kamu. Dan akhirnya keluarga jadi berantakan. Anak-anak nggak bisa disekolahin dengan baik. Itu dosa besar loh. Dosa besar loh, anak-anak kita tinggalin, anak-anak jadi nggak bisa sekolah dengan baik, anak-anak nggak dapat pendidikan dengan baik, anak-anak nggak bisa jadi orang yang hebat. Itu dosa besar, dosanya jadi turun-menurun. Kalau belum siap, jangan cuma mau kebelet doang. Jadi cowok itu memang, ya udahlah, anggap aja kamu beruntung sih. Kamu beruntung diberikan penderitaan hanya pendek. Walaupun ya pasti ada konsekuensi yang kamu harus hadapin ya. Jangan sedih, jangan takut. Karena ini adalah kehidupan. Yang penting adalah kamu tidak berhenti untuk berjuang. Jangan trauma ya. Nggak semua cowok seperti itu kok.